Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfahum linnas. Shadaqallahul azim. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan Allah selalu memberikan kesuksesan, dan semoga Allah memberikan selalu kesehatan jasmani dan rohani. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah judul, yaitu Hablum minan nas, atau human relation, memudahkan seseorang untuk ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bersama bahwasanya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, yang lemah, yang perlu bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua selalu ingat bahwasanya di dalam kehidupan ini Allah selalu melihat langkah kita dan gerak kita. Dan kita patut bersyukur pada hari ini, dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan walafiat, masih menjalankan aktivitas sehari-hari. Semuanya itu harus kita syukuri atas nikmat Allah. Karena semua langkah gerak kita karena izin Allah. Jantung kita berdetak karena izin Allah. Darah kita mengalir karena izin Allah. Urat nadi kita berdenyut karena izin Allah. Bahkan mata kita berkedip karena izin Allah. Maka setiap langkah gerak kita yang kita alami dan kita jalani, maka kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk Allah yang dhaif. Hari ini, detik ini, jantung kita masih berdetak. Apakah nanti sore jantung kita masih berdetak? Saat ini darah kita masih mengalir. Apakah nanti malam darah kita masih mengalir? Saat ini urat nadi kita berdenyut dan mata kita masih berkedip. Apakah besok nanti urat nadi kita masih berdenyut dan mata kita masih berkedip? Al-maut qarib, karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Oleh karena itu setiap langkah kita, gerak kita, kita selalu niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, mumpung masih ada ruh dalam diri kita, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap langkah kita niatkan untuk ibadah. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam judul yang saya sampaikan ini adalah Hablum minan nas, hubungan kemanusiaan, human relation. Sebab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia, identik dengan makhluk yang relatif. Allah ciptakan yang namanya malaikat, makhluk Allah yang identik makhluk positif. Allah ciptakan yang namanya syaitan, makhluk Allah yang negatif. Kenapa malaikat disebut dengan makhluk Allah yang positif? Karena malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah. Maka malaikat dikategorikan adalah makhluk Allah yang positif, taat dan patuh, tidak pernah membangkang perintah Allah. Lalu yang namanya syaitan. Syaitan ini adalah makhluk Allah yang tadinya taat, kemudian timbul rasa angkuh, kesombongan. Maka dia dikategorikan makhluk Allah yang membangkang perintah Allah ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia merasa bangga, dia merasa lebih mulia
daripada makhluk Allah yang namanya Nabi Adam. Maka yang namanya syaitan dikategorikan makhluk Allah yang negatif. Lalu yang ketiga mankind alias manusia, makhluk Allah yang relatif. Kadang-kadang dia seperti malaikat, kadang-kadang dia juga seperti syaitan. Maka perlu bimbingan, guidance, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Butuh moral direction, yaitu butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar gerak langkah kita manusia selalu dapat bimbingan Allah, dapat petunjuk dari Allah sehingga ke jalan yang benar. Pendengar radio Jakarta Islamic Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tema yang saya akan sampaikan. Hablum minan nas, human relation, hubungan kemanusiaan yang memudahkan manusia banyak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia pun baik. Dan ini harus benar-benar kita laksanakan. Sebab ada manusia yang baik terhadap Allah, patuh kepada Allah, tapi tidak baik dengan manusia. Ada yang namanya makhluk Allah, yang namanya manusia. Ada yang tidak baik kepada Allah, tidak patuh perintah Allah, tapi dia hubungan kemanusiaannya baik. Tapi yang ideal adalah baik kepada Allah, baik kepada manusia. Pendengar radio JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya menyoroti human relation, hubungan kemanusiaan, saudara. Yang di masa pandemi ini justru banyak orang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia seorang pemimpin yang punya kebijakan-kebijakan dan dia peduli kepada anak buahnya. Seorang pemimpin, dia peduli kepada rakyatnya. Maka dia punya kesempatan besar untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Radio JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu peduli, maka Allah tidak segan-segan, saudara, untuk memudahkan dia ke jalan ke surga. Kenapa demikian, saudara? Sebab nilai pahala hubungan kemanusiaan ketika dia peduli, ketika dia membantu sesamanya, di mana saudara-saudaranya dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesusahan. Ada beberapa aspek yang menjadi sorotan yang perlu dibantu kepada saudara-saudara kita, baik dari aspek pendidikan, aspek kesejahteraan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Ketika kebijakan-kebijakan itu mengarah kepada kepentingan masyarakat, maka hal itu akan terjadi bahwasanya kesempatan surganya Allah. Seorang pemimpin, saudara, seorang pemimpin akan dimudahkan oleh Allah dia masuk surga. Ketika dia peduli kepada rakyatnya, di mana rakyatnya dipikirkan. Ketika rakyatnya dalam keadaan sulitan, apalagi di posisi pandemi ini, di mana situasi PPKM ini di bawah sangat merasakan akan kesulitan ekonomi. Karena mobilitas, aktivitas mulai dibatasi. Karena ada 5M yang harus benar-benar diterapkan di masyarakat. Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan 5M dan plus doa. Yang pertamanya adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau aktivitas. Yang terakhir adalah plus doa. Kita sudah laksanakan 5 dan kita laksanakan doa. Pendengar radio JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya saya sebagai ketua Porpela, Forum Penyuluh Lintas Agama, Kantor Kementerian Provinsi DKI Jakarta, yang selalu setiap Jumat, ya, ba'da Jumat jam 15,
kita selalu melangitkan doa kepada Allah, meminta kepada Allah agar segera kesulitan bangsa ini di mana kena wabah penyakit corona COVID-19, dan semoga segera Allah angkat dari permukaan bumi pertiwi ini Indonesia. Karena kita rasakan bersama, semua merasakan akan kesulitan hal ini. Kita tapi yakin tetap hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala apa yang ada. Rezeki Allah yang memberikan. Kesehatan Allah yang memberikan. Gerak langkah kita Allah selalu memberikan kepada kita karena Allah Maha Pemberi. Kesulitan rezeki Allah lah, kita mohon kepada Allah agar rezeki kita diberikan kepada kita semua. Pendengar radio JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat saudara, di mana Rasulullah SAW selalu suka beliau yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Dalam kitab Berjanji halaman 104, bahwasanya Rasulullah SAW suka kepada orang-orang fuqara wal masakin, dan Rasulullah duduk bersamanya. Yang artinya saudara, fuqara wal masakin, saudara-saudara kita yang ekonominya lemah, perlu menjadi satu pusat perhatian. Bagi yang kaya, yang punya ekonomi lebih, yang punya rezeki lebih, bantu saudara-saudara kita. Bantu saudara-saudara kita apalagi di masa pandemi ini. Jangan sungkan-sungkan. Dan orang yang memberikan rezeki, orang yang memberikan sedekah, impaknya kepada sesama, dijamin dia tidak akan kekurangan saudara. Bahkan Allah akan tambahkan rezekinya. Radio JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar dimanapun Anda berada, perlu menjadi satu catatan bagi kita. Ketika seseorang itu peduli kepada orang lain, maka dia tidak segan-segan pahala dan ganjaran yang sangat besar saudara. Ketika kita melihat sejarah Nabi Musa alaihissalam, di mana di zaman tersebut ada seorang yang ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai 300 tahun. Sahabat melihat, kemudian sahabat mempertanyakan dan bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, dan supaya ditanyakan kepada Allah. Datanglah orang tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa, apakah orang tersebut yang ibadah 300 tahun, beliau itu masuk surga? Tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam langsung memohon kepada Allah dan berdialog kepada Allah, ya Rabb, apakah orang tersebut yang sudah ibadah 300 tahun itu masuk surgamu ya Allah? Maka jawaban dari Allah, orang tersebut adalah masuk neraka. Lalu disampaikan kepada sahabatnya, kemudian disampaikan lagi kepada ahli ibadah yang 300 tahun. Datanglah kepada ahli ibadah, ya saudaraku, engkau sudah ketanyakan kepada Allah, engkau sudah ibadah 300 tahun lamanya, bahwasanya engkau dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala engkau masuk neraka. Lalu orang tersebut, ahli ibadah tersebut menjawab, ya saudaraku, kalau emang itu sudah keputusan Allah, aku rela, aku redo, aku dimasukkan ke nerakanya Allah. Tapi sebelum aku dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tolong permintaan saya memohon kepada Allah agar tubuhku yang seperti ini dan lubang neraka yang semua orang akan dimasukkan yang banyak dosa, yang sudah ditentukan masuk neraka. Tolong mohon, tubuhku, badanku, fisikku ini besarkan, sehingga menutupi daripada lubang api neraka. Dan tidak ada satupun orang masuk ke dalam api neraka. Cukup saya saja. Tolong sampaikan kepada Nabi Musa. Akhirnya orang tersebut menyampaikan kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, orang tersebut rela dan redo dia dimasukkan ke nerakanya Allah. Tapi sebelum dimasukkan ke nerakanya Allah, dia memohon kepada Allah
agar tubuhnya, fisiknya, badannya dibesarkan sebesar daripada lubang api neraka, dan lubang neraka tertutup dengan tubuhnya. Dan tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam api neraka, cukup dirinya saja. Ditanyakan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya kepada Allah, dan dinyatakan oleh Allah bahwasanya orang tersebut masuk surga. Perlu menjadi catatan pendengar radio Jakarta Islamic Center yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Artinya apa? Ketika dia 300 tahun dia ibadah untuk dirinya dan tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan sekitarnya, dia dinyatakan masuk neraka. Tapi ketika dia pada saat itu dia meminta kepada Allah, dia peduli kepada orang lain sehingga tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam neraka, cukup dirinya. Di situ nilai ganjaran pahalanya melebihi daripada 300 tahun dia ibadah kepada Allah. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa saudara? Yang saya sampaikan dalam pembukaan tadi, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia di mana dia bermanfaat untuk orang lain. Di tingkat keluarga, di level rukun tetangga, di level RW, di level tingkat kelurahan, di level tingkat kecamatan, dan sampai kota madya, sampai gubernur, sampai provinsi, bahkan sampai di dunia ini dia bermanfaat. Di lingkungan dia bermanfaat. Dia selalu peduli. Contohnya di lingkungan ketika ada saudaranya di situ, di mana ekonominya lemah, ketika ada kesulitan, dia peduli, dia bantu. Dia lagi sakit, dia bantu, dihantarkan ke rumah sakit, ke puskesmas. Barangkali dia tidak ada dana, tidak ada uang, untuk berangkat pun dia untuk naik bajai umpamanya menuju ke puskesmas, dia pun tidak ada. Itu perlu, di lingkungan pun perlu peduli saudara. Di lingkungan kita umpamanya banyak anak yatim, piatu, banyak fakir miskin di lingkungan kita. Sebagai pimpinan RT, RW harus peduli. Jangan sampai kita dan orang-orang sekitarnya tidak peduli dengan saudara kita yang dimana sangat-sangat membutuhkan saudara. Bahkan sampai ada di sekitar kita, bahkan dia sulit untuk makan sehari-hari. Karena apa? Dia di PHK, dia tidak kerja, dan sebagainya. Bukan berarti dia malas, tapi tidak ada kesempatan dia untuk kerja dan sebagainya. Karena dalam situasi pandemi ini, nah ini perlu saudara. Ketika kita ingin peduli kepada sesama, membantu sesama kita, insya Allah pahala ganjaran Allah. Pemirsa dan pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara, seorang pelacur, seorang wanita tunasusila, seorang PSK, ketika dia di padang pasir ada seekor anjing yang kehausan, ditolong oleh dia, dicarikan air sehingga anjing tersebut selamat dari kematian dan kehausan, dikasih minum. Ternyata pelacur tersebut saudara masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu seekor anjing yang ditolong. Apalagi kita membantu peduli kepada sesama manusia. Sesama manusia. Ketika hati kita qalbun salim, hati kita bersih saudara. Kita begitu baik. Kita peduli terhadap lingkungan. Dan kita bantu saudara-saudara kita. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saudara? Di hadapan Allah hanya takwanya. Takwa kepada Allah. Segala gerak langkahnya hanya Allah yang tahu. Dia ikhlas. Dia tidak pamer, tidak ria. Sebab ikhlas ini lawannya adalah ria. Yang akan mengurangi ganjaran pahala kita. Kita membantu bukan karena yang lain, hanya karena Allah. Tidak perlu dilihat manusia. Tidak perlu menjadi satu kesombongan di hadapan manusia. Nah inilah saudara, pemirsa radio JIC yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Banyaklah kita berbuat baik
ketika kita masih ruh dalam diri kita. Masih ada amal yang harus kita perbanyak. Di samping kita dampingi dengan segala amalan-amalan yang lain. Dan juga kita peduli kepada lingkungan. Kita membantu saudara kita. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Yuk kita mari bersama-sama. Sebagai makhluk Allah. Sebagai umatnya Rasulullah SAW. Semasa kita minum. Semasa kita bernapas. Langkah kita niatkan ibadah kepada Allah. Intinya adalah kita peduli kepada orang lain. Kita peduli kepada sesama manusia. Kita peduli kepada siapapun yang membutuhkan kita. Jadilah hidup ini khairun nas anfa'hum linnas. Hidup ini jadikan diri kita ini bermanfaat untuk orang lain. Ini menjadikan suatu hal yang sangat dan sangat baik bagi kita diri kita. Ini namanya manusia yang baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Jadikanlah hidup kita ini ideal. Kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ketika kita membantu orang lain, insya Allah Allah akan melihat. Dan insya Allah Allah pun akan membantu ketika kita menghadapi suatu kesulitan yang kita hadapi. Pendengar radio JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita ibadah, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sebab rasa syukur kita harus dengan ada 3 dimensi yang harus nampak dalam diri kita. Yang pertama adalah dimensi intellectual quotient, kecerdasan intelektual kita. Yang kedua adalah emotional quotient, kecerdasan emosional kita. Yang terakhir adalah yang ketiga, spiritual quotient. Dalam kehidupan ini, kalau ketiga ini kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadikan orang-orang yang bermanfaat baik di dunia di akhirat. Pendengar radio JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan langkah kita di hari ini, kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu berdoa kepada Allah. Setiap langkah kita dari rumah kita berdoa kepada Allah. Dan mudah-mudahan langkah kita mencari nafkah, kita segala apapun yang kita lakukan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa dimanapun Anda mendengar daripada apa yang saya sampaikan, menjadikan suatu doa kepada kita. Mudah-mudahan pandemi COVID ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita secara ekonomi, pendidikan, politik, sosial menjadi normal kembali. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pada saat ini ada kesulitan, mudah-mudahan kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pada hari ini ada saudara-saudara kita yang sulit dalam rezeki, mudah-mudahan Allah akan berikan rezekinya karena Allah Maha Pemurah. Atau pada hari ini ada saudara kita yang sakit, mudah-mudahan kita doakan yang di rumah sakit atau yang berobat jalan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar radio JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya adalah mengambil satu konklusi istimbat. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Jadilah diri kita ini bermanfaat dan peduli kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.